Bastoni dan Calhanoglu cedera saat Inter Milan menang atas Atalanta. Duo bintang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni mengalami cedera saat Inter Milan meraih kemenangan atas Atalanta dengan skor 4-0 pada laga pekan ketiga Serie A, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Sang juara bertahan Serie A tampil dominan di Stadio Meazza, membuat tim asuhan Gian Piero Gasperini kesulitan mengembangkan permainan mereka. Namun, hasil yang luar biasa ini menelan korban dua pemain terbaik Nerazzurri. Pada menit ke-60, Inzaghi mengganti Calhanoglu dan Bastoni dengan Christian Aslani dan Carlos Augusto. Menurut FVC Internews, pergantian ini disebabkan oleh masalah otot. Bek Italia itu mengalami cedera otot soleus di kaki kanannya. Di sisi lain, gelandang Turki itu mengalami cedera otot rotator di pinggul kirinya. Fans setia Nerazzurri tentunya berharap agar keduanya pulih sepenuhnya setelah jeda internasional. Terkait tingkat keparahan cedera kedua pemain tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari klub dalam waktu dekat. Seperti diketahui, sudah banyak pemain Nerazzurri yang dihantam cedera sejak pramusim, seperti Mehdi Taremi, Lautaro Martinez, Stefan de Vrij, Piotr Zielinski, dan Marco Arnautovic. Palacios, senang dan bangga bisa perkuat Inter Milan, saya mengagumi Lautaro. Bek asal Argentina, Thomas Palacios merasa bangga dan senang, bisa direkrut klub top seperti Inter Milan. Pemain berusia 21 tahun itu menggelar wawancara perdananya sebagai pemain Nerazzurri setelah resmi menyelesaikan kepindahannya kemarin, dari Independiente Rivadavia secara permanen. Dia merasa seperti hidup di dalam mimpi setelah pindah ke Inter di musim panas 2024 ini. Pemain Argentina itu adalah pemain yang diputuskan Nerazzurri untuk didatangkan sebagai bala bantuan di lini pertahanan. Inter mengontrak Palacios untuk menjadi pelapis Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3 bek. Inter berharap bek berkaki kidal ini akan berkembang pesat seperti Jan Bisek. Saya sangat senang dan bangga berada di Inter, ujar Palacios kepada Inter TV, setelah diresmikan Inter. Saat ini saya sedang menjalani mimpi, sekarang yang harus saya lakukan hanyalah berlatih dan memberikan yang terbaik. Saat awal-awal bermain Anda berperan sebagai penyerang, tetapi sekarang bermain sebagai bek, bagaimana perubahan posisi ini terjadi, dan bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sebagai seorang bek saat ini. Saya bek tangguh yang senang bermain dengan bola di kaki saya. Saat masih kecil, saya memulai sebagai penyerang. Tetapi seiring bertambahnya usia dan karena tinggi badan serta teknik saya beralih ke posisi bertahan. Saya bangga dengan posisi saya dan berharap dapat memberikan yang terbaik, pungkasnya. Bergomi, Lautaro mainkan peran penting di Inter Milan meski tak cetak gol. Mantan kapten Inter Milan, BP Bergomi merasa bahwa Lautaro Martinez adalah kapten yang sempurna bagi Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan majalah Sport Week, Bergomi menilai Lautaro tetap memainkan peran penting bagi Nerazzurri, meski tak mencetak gol di awal-awal musim ini. Dulu ketika ia berada dalam periode sulit di mana ia tidak mencetak gol, ia akan merajuk, ia tidak berguna bagi tim, ujar Bergomi, seperti dilansir FC Internews. Namun, sejak musim lalu, ia menjadi sosok yang sangat penting, bahkan ketika ia tidak mencetak gol. Justru karena ia membantu tim dengan cara lain, dengan tambahan berlari, assist, menjadi pemain penghubung, lanjut Bergomi menggambarkan kontribusi El Toro. Ia tampak seperti sosok yang positif bagi saya. Dia adalah kapten yang sempurna untuk tim ini. Lautaro telah meraih gelar Serie A sebagai kapten Inter. Ia juga menjadi kapten saat Inter memenangkan Supercoppa Italiana musim lalu. Dan tidak ada tanda-tanda penurunan performa dari sang kapten. Jadwal pertandingan Liga Champions resmi dirilis, Inter Milan hadapi Manchester City. Jadwal Liga Champions musim ini sudah resmi dirilis oleh UEFA. Laga pertama Inter Milan di kompetisi paling bergengsi di Eropa ini akan digelar pada tanggal 19 September tahun 2024 melawan Manchester City.
Inter telah mengetahui 8 tim yang akan menjadi lawan mereka di fase Liga, setelah pengundian Liga Champions pada Kamis lalu. Di fase Liga, Nerazzurri akan menghadapi Manchester City, Red Star Belgrade, Young Boys, Arsenal, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Sparta Praha, dan AS Monaco. Seperti diketahui, Liga Champions musim ini akan menggunakan format baru dengan melibatkan 36 tim peserta. Fase grup akan diganti dengan format liga, di mana setiap tim akan bertanding 8 kali melawan 8 tim berbeda. Setelah pengundian, UEFA pun kini telah mengonfirmasi jadwal Liga Champions, dengan Nerazzurri akan menghadapi Manchester City di laga pembuka, pada tanggal 19 September tahun 2024 di Etihad Stadium. Selanjutnya, Inter akan menjamu Red Star Belgrade pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. Kemudian pada tanggal 24 Oktober Nerazzurri akan bertandang ke Swiss untuk menghadapi Young Boys. Pada tanggal 7 November Inter akan menghadapi pertandingan yang sangat penting lainnya, yakni melawan Arsenal di Stadio Giuseppe Meazza. Dua pertandingan berikutnya akan melawan tim Bundesliga, yakni RB Leipzig di kandang pada tanggal 27 November dan juara Jerman, Bayer Leverkusen di laga tandang pada tanggal 11 Desember. Pada tanggal 23 Januari Inter akan bertandang ke Republik Ceko, untuk menghadapi Sparta Praha, dan seminggu kemudian pada tanggal 30 Januari Nerazzurri akan menjamu Monaco di laga terakhir fase Liga. Inzaghi dan Thuram, banjir pujian usai Inter Milan kalahkan Atalanta 4-0. Simone Inzaghi dan Marcus Thuram telah menuai banyak pujian setelah membawa Inter Milan menang telak 4-0 atas Atalanta kemarin. Pelatih Nerazzurri dan penyerang asal Prancis itu bahkan menghasilkan rating tertinggi dari media terkenal asal Milano, Gazzetta dello Sport. Nerazzurri tidak hanya sekadar meraih 3 poin di laga sulit melawan Atalanta, tapi juga meraihnya dengan skor besar 4-0 yang mengagumkan. Tentu saja, ada penampilan yang kuat di seluruh tim Inter. Nerazzurri bermain dengan mulus dalam penguasaan bola, klinis di sepertiga akhir lapangan, dan tetap intens saat tidak menguasai bola. Dan yang sama pentingnya dengan kemenangan 4 gol, adalah clean sheet kedua yang mereka torehkan musim ini. Menurut Gazzetta, ada 2 individu yang pantas mendapatkan pujian tertinggi, atas peran mereka dalam hasil mengesankan kemarin. Pelatih Inter, Simone Inzaghi menerima skor sangat tinggi, yakni 8/10 dari Gazzetta atas cara ia mengatur timnya. Atalanta jelas merupakan lawan yang tangguh. Namun, pendekatan yang dilakukan Inzaghi sangat efektif.